sengketa pulau ini kan menjadi alarm buat kita bahwa betapa kacaunya sistem perbatasan pemetaan wilayah di Indonesia ini. Kacau betul gitu. Karena beberapa wilayah seperti juga enggak hanya terjadi di Aceh, sama itu di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada, di Riau ada juga. Di tempat-tempat lain hanya belum muncul ke permukaan aja soal konflik perbatasan. Wilayah perbatasan ini kan sudah ada payung hukumnya di bawah undang-undang kan gitu ya. Nah artinya kan tinggal menata sebenarnya. Betul, itu kan agak menjadi soal buat kita. Kan seharusnya diselesaikan di kementerian, kok lempar ke presiden melulu gitu loh. Konflik-konflik wilayah perbatasan itu sering sekali memang. Iya. Karena perebutan sumber daya alam tadi. Betul. Bukan perebutan siapa yang mau ngurus untuk melestarikan alamnya, tapi mau mengeruk apa yang mau bisa diambil dari situ gitu. Betul. Nah ini jadi masalah besar. Saya sih beri apresiasi kepada presiden yang segera menyelesaikan kasus ini. Tapi harus ke presiden ya, nggak cukup di kementerian aja selesai sebenarnya. Itu yang menjadi soal kan. Kan seharusnya diselesaikan di kementerian, kok lempar ke presiden melulu gitu loh. Bukan kali ini saja, sering juga soal gas 3 kilogram, presiden juga yang eksekusi. Masa hal itu menteri ngapain aja kalau gitu loh. Nah ini repot juga kalau komunikasi publiknya sedikit-sedikit presiden ya. Iya. Presiden kok sedikit-sedikit soal sini. Gitu. Menteri harus tahu di mana letak kewenangan dia. Jangan semua urusan ke presiden. Hal-hal seperti itu sebenarnya kalau kita melihat jujur bisa diselesaikan oleh menteri kan. Nggak bisa lagi diserahkan kepada presiden. Presiden ada urusan lain yang lebih besar lagi. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Jumpa lagi, Lambe Politik hadir kembali. Beberapa waktu mangkir, dan kali ini kita juga akan membahas Pulau Mangkir. Ada Pulau Mangkir besar, Pulau Mangkir kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan yang sempat rame. Dan ini soal perbatasan antara Sumut dan Aceh. Nah, kita bincang-bincang nih, ada Kakak John di sini soal pulau ini. Gimana nih menurut Kakak John nih? Ini untung nih antar provinsi. Kalau ini antar negara bisa jadi lepas seperti Sipadan Ligitan. Iya, nggak diurus masalahnya. Seperti kasus Sipadan Ligitan itu akhirnya diambil Malaysia. Padahal secara geografis lebih dekat dengan kita. Historis juga ada di kita. Tetapi karena kita tidak pernah ngolah, maka loloslah 2 pulau itu untuk Malaysia. Itu untungnya. Makanya kan ketika kasus ini, konflik pulau antara Aceh sama Sumut ini, ya saya sih beri apresiasi kepada presiden yang segera menyelesaikan kasus ini. Tapi harus ke presiden ya, nggak cukup di kementerian aja selesai sebenarnya. Itu yang menjadi soal kan. Soal serius tuh menteri. Saya tuh agak heran juga. Katanya melalui penelitian yang dalam, ada novum lagi katanya. ada novum dan sebagainya, bukti baru dan sebagainya, dia kok menyerahkan ke Sumatera Utara. Padahal ketika mengkoreksi itu seharusnya basis yang sama ambil keputusan. Kenapa buru-buru menetapkan itu menjadi bagian dari Sumatera Utara? Itu menjadi soal. Ini komunikasi novum ini biasanya kan kalau dipakai dalam istilah pengadilan ya, kalau melakukan PK ada novum gitu kan ya. Nah, tapi dalam waktu singkat itu novum atau jangan-jangan memang karena lalai kemarin? Kalau saya lebih karena lalai kan. Karena lalai. Kenapa? Kalau kita lihat surat keputusan Mendagri itu sudah bertentangan dengan undang-undang soal ketika Aceh itu menjadi bagian, bukan lagi bagian dari Sumatera Utara, tetapi menjadi provinsi otonom tahun 50-an. Ada undang-undang itu, makanya Aceh diberi daerah otonomi khusus. Tetapi kok nggak ada rujukan ke sana secara yuridis gitu. Langsung tabrak aja, berarti apa? Ada persoalan serius di Kementerian Dalam Negeri tidak hati-hati dalam memutuskan atau mengambil keputusan tentang kasus ini gitu loh. Tidak hati-hati. Sehingga apa? Ya kalau kita berpikir soal batas wilayah ini kan menjadi krusial. Kenapa?
batas wilayah bukan persoalan administrasi aja, tetapi persoalan harga diri, soal eksistensi sebuah orang, kelompok, negara, bahkan bangsa, itu jadi persoalan serius. Makanya kalau kita lihat konflik yang terjadi sekarang dari sejarah manusia adalah konflik soal perbatasan. Itu besar sekali Bang Ken. Kenapa? Itu orang baku bunuh di situ. Kenapa? Itu soal harga diri. Lu merampas tanah saya, itulah eksistensi saya gitu loh. Makanya bagi saya kan ya lalai ketika Menteri Dalam Negeri membuat keputusan. Padahalnya itu kan lama menjadi Kapolri, sudah itu periode lalu itu adalah menteri. Kok keputusan begitu lalainya dalam menentukan keputusan soal konflik pulau ini kan? Ya, pandangan saya kira-kira begitu kan? Ya, ya, dan memang ini kan banyak wilayah-wilayah perbatasan yang belum tuntas juga ya. Betul. Tapi kemarin ini walaupun Presiden Prabowo Subianto sedang kunjungan kerja ke luar negeri ya, dari Singapura terus lanjut ke Rusia, dan kalau pernyataan dari Wamen, Wakil Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil rapat ini dan termasuk Nopum ini disampaikan ke Mendagri dan diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. Apakah memang harus presiden ya? Kan wilayah perbatasan ini kan sudah ada payung hukumnya di bawah undang-undang kan gitu. Betul. Ya. Nah artinya kan tinggal menata sebenarnya. Betul, itu kan agak menjadi soal buat kita. Kan seharusnya diselesaikan di kementerian kok lempar ke presiden melulu gitu loh. Bukan kali ini saja, sering juga soal gas 3 kg. Presiden juga yang eksekusi. Masa hal itu menteri ngapain aja kalau gitu loh. Makanya kan seharusnya menteri punya otoritas dalam memutuskan sesuatu. Saya kan sebenarnya Kepmen doang kan. Ketika ini menetapkan aturan menteri soal pulau ini dimiliki oleh siapa. Sebenarnya lebih gampang. Kenapa harus dilempar ke presiden melulu? Itu menjadi pertanyaan serius buat kita. Sebenarnya kalau dia mau introspeksi aja kan bisa sebenarnya. Bisa. Ya. Artinya, oh ini ada kekeliruan nih. Betul. Karena ada, tapi kan kemarin bahasanya Nopum. Padahal mungkin ini kan soal historis mungkin yang nggak dipertimbangkan. Betul. Kemarin lebih banyak pada masalah geografis, misalnya rupa bumi gitu ya. Betul. Soal budaya. Tapi kan seolah-olah, wah ini presiden yang memutuskan. Dan apalagi juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga bilang, wah ini diambil alih presiden. Nah ini repot juga kalau komunikasi publiknya sedikit-sedikit presiden ya. Iya. Presiden kok sedikit-sedikit soal sini. Gitu. Ya makanya kan itu menjadi PR bahwa di kabinet Prabowo itu harus ada konsolidasi dalam kabinet di mana menteri harus tahu di mana letak kewenangan dia. Jangan semua urusan ke presiden. Hal-hal seperti itu sebenarnya kalau kita melihat jujur bisa diselesaikan oleh menteri kan. Artinya sudah didelegasikan ya. Didelegasikan. Kan di bawah undang-undang, ada peraturan pemerintah, lalu nanti teknisnya ada di kementerian gitu ya. Namanya juga pembantu presiden. Masa pembantu nggak punya otoritas untuk melakukan keputusan, itu kan aneh-aneh juga gitu loh. Makanya kan aku agak ini kan ketika Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa setelah kita mendalami, melihat Nofum dan sebagainya, kita memutuskan 4 pulau ini dikembalikan kepada Aceh. Padahal kan sebelumnya kan 2017 sudah ke Sumatera Utara. Pertanyaannya, basis keputusan dia dari mana gitu loh. Padahal sama aja, bukan hanya geografis, karena historis, budaya dan sebagainya. Dan itu kan gampang, yang kasat mata yang bisa dilihat gitu loh. Dan kalau mengacu pada aturan kan wilayah itu batas-batasnya kan kalau untuk mulai dari kabupaten, kemudian kota dan provinsi itu kan sudah diatur dalam undang-undang kan gitu ya. Dan aspek-aspek seluruhnya dipertimbangkan di situ, aspek geografisnya, aspek historisnya, aspek yuridisnya juga masuk di situ kan gitu ya. Nah, artinya kalau saya menduga ini bisa jadi memang pada saat mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri ini ya tidak terlalu pas dia membuat batas-batas itu gitu. Betul.
Makanya kan banyak orang mempertanyakan, kok sudah ada aturan jelas, acuan jelas, kenapa Menteri Dalam Negeri itu memutuskan itu dimiliki oleh Sumatera Utara, diserahkan kepada Sumatera Utara. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Ya katanya bahwa di situ ada ladang minyak dan sebagainya, ada potensi-potensi alam yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Makanya kan saya sih misalnya dalam posisi Gubernur Sumatera Utara, ketika pulau itu diserahkan kepada saya, ya saya terima aja Bang Ken. Kenapa? Bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara gitu loh. Serahkan ke saya gunakan. Ngapain saya tolak gitu loh. Kenapa? Bagi saya ya ini adalah kewenangan negara gitu loh. Saya terima. Ketika negara memutuskan diberikan kepada Sumatera Utara, saya terima. Kenapa? Kalau apalagi itu punya potensi yang luar biasa gitu loh. Iya, dan ada juga katanya ada mau datang investor untuk wilayah pulau itu katanya. Apalagi ini diserahkan oleh lewat keputusan Menteri Dalam Negeri. Saya terima Pak. Bahwa yang saya tahu adalah bumi, air dan segala isinya itu dikuasai negara. Tapi tidak masuk angin ya. Itu. Jadi kalau saya aspek pragmatis ya seakan begitu seperti Bobby. Tetapi di pihak lain ya kita harus lihat juga menghargai bahwa 4 pulau itu adalah basis kultural, historis masyarakat Aceh. Makanya bukan hanya sekedar batas wilayah tetapi ada eksistensi yang hidup di sana, Bang Ken. Itu kira-kira seperti itu. Ya ini Kakek John, ini kan hanya salah satu dari persoalan wilayah perbatasan antar provinsi, antar kabupaten. Juga ini terjadi di beberapa pulau juga di antar perbatasan Kepulauan Riau dan Riau. Betul. Salah satu contoh misalnya ada Pulau Meranti ya. Dan ini juga menjadi masalah. Nah, oke, ini selesai, tapi diambil alih oleh presiden gitu ya. Nah, apakah pulau-pulau yang lain yang berada pada wilayah perbatasan yang ya menjadi sengketa saat ini bisa diselesaikan oleh Kemendagri? Kita lihat nih gimana Kakak Jan. Kalau cara-caranya seperti ini sedikit-sedikit diambil alih oleh presiden atau gimana? Ya kalau saya kalau gitu nggak ada kabinet aja kalau gitu kan. Presiden yang putuskan ya presiden aja gitu loh. Birokrasi dikendalikan semua oleh presiden. Tapi kan nggak bisa seperti itu juga. Ada banyak hal, banyak bidang yang secara spesifik dikendalikan orang-orang yang punya kemampuan kan, punya kapasitas, punya keahlian untuk mengelola itu gitu loh. Jadi menurut saya ya sebenarnya persoalan sengketa pulau itu merupakan bagian yang harus diselesaikan oleh kementerian gitu loh. Nggak bisa lagi diserahkan kepada presiden. Presiden ada urusan lain yang lebih besar lagi. Sengketa pulau ini kan menjadi alarm buat kita bahwa betapa kacaunya sistem perbatasan pemetaan wilayah di Indonesia ini. Kacau betul gitu. Karena beberapa wilayah seperti juga enggak hanya terjadi di Aceh sama itu, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada, di Riau ada juga, di tempat-tempat lain hanya belum muncul ke permukaan aja soal konflik perbatasan. Jadi konflik perbatasan masih akan terjadi gitu loh. Kenapa? Dengan otonomi daerah itu orang akan jadi apa? Dia ingin mempertahankan daerahnya dia kan, apalagi yang memiliki potensi kandungan alam yang luar biasa. Itu yang harus diantisipasi bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus jelas ukurannya untuk dalam penyelesaiannya. Ya, bahkan ada juga yang persoalan perbatasan terkait dengan pulau-pulau sampai menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Karena belum bisa diselesaikan oleh Kemendagri. Nah ini seperti apa nih Kak Jan? Artinya kan kalau kita cermati ke Bartu, banyak pihak mengatakan bahwa kenapa nggak dilibatkan dari bawah gitu ya, mendengarkan. Walaupun dijawab oleh Kemendagri bahwa kedua provinsi sudah menyerahkan kepada Kemendagri untuk Kemendagri yang memutuskan, gitu ya. Tapi nyatanya ribut kan setelah diputuskan gitu misalnya. Artinya kan harus ada paling tidak ada model penyelesaian konflik atau sengketa perbatasan, apalagi menyangkut pulau gimana? Kalau saya sih kalau dari bawah seharusnya kan kita ini kan asasnya musyawarah untuk mufakat. Saya pikir dalam level yang paling bawah masyarakat sudah sadar bahwa
konflik perbatasan itu bukan konflik antara mereka musuh, kita lawan itu loh. Dalam artian gini, bukan seperti bagaimana misalnya Belanda mencaplok Indonesia seperti itu, enggak. Tetapi konflik perbatasan itu, kenapa? Ini kan saudara semua kan. Saudara yang penyelesaian konflik seharusnya kita bisa berbicara baik-baik gitu loh. Enggak sampai berseteru dengan keras seperti itu gitu loh. Sampai dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, kabupaten kota, kabupaten, provinsi sampai menteri, bahkan ke MK, itu menjadi, bagi saya itu menjadi pelajaran enggak bagus juga. Karena konflik perbatasan itu kan konflik antar saudara gitu loh. Toh kita di sana ada saudara saya, ini toh di sini ada om saya di sebelah sana. Cuman karena perbatasan itu secara geografis, maka yang terjadi adalah kita pisah di situ. Tetapi secara kultural itu sama semua kok. Nggak ada perbedaan yang mencolok di perbatasan itu. Cuman sekarang karena dinamika otonomi daerah, makanya orang-orang ingin mengkapitalisasi semua wilayahnya untuk kepentingan apa? Pertumbuhan atau peningkatan eksploitasi seperti itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dia. Jadi orang egois aja gitu loh. Tetapi sebenarnya kan hal ini kan bisa diselesaikan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten, kecamatan, bahkan tingkat desa pun bisa diselesaikan hal seperti itu. Sekarang lagi digalakan untuk batas desa kan. Itu loh. Itu pasti akan terjadi konflik. Itu bahkan lebih keras lagi kalau kita tidak mengambil jalan kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Pasti akan terjadi itu loh. Ya, memang ini persoalannya ketika selalu bertumpu kepada kekuasaan ya dalam penyelesaiannya ya. Betul. Jadi di masyarakat juga selalu memperhatikan kepentingan orangnya aja. Ya. Tidak memperhatikan bagaimana pelestarian alamnya. Betul. Bukan juga melihat bagaimana alam ini dianggap juga menjadi penentu dalam kelangsungan kehidupan gitu ya. Ya. Tapi lebih pada eksploitasi. Betul. Jadi kalau ini wilayah kami akan dieksploitasi sedemikian rupa, apakah tambang, apa dan macam-macam itu gitu. Ya. Nah ini jadi problem besar memang ya. Dan problem-problem seperti ini yang ketika misalnya kita harus selesaikan, apakah ini Kementerian Dalam Negeri bisa menjadikan penyelesaian sengketa pulau di Aceh Sumut ini menjadi momentum untuk menyelesaikan perbatasan semuanya? Ya, saya kira kan ada basis pertimbangan atau ada basis ada ukuran-ukuran yang menentukan bahwa kita mengambil keputusan atau ada basis argumentasi kan. Tadi soal geografis, dua soal sejarah, historisnya, yang ketiga soal budaya. Kalau ini benar-benar ditegakkan, maka penyelesaian konflik soal batas wilayah itu saya pikir bisa diminimalisir. Yang penting bagi kita bahwa Kementerian Dalam Negeri itu tidak menciptakan konflik lagi, konflik baru gitu loh. Ketika mengambil keputusan yang salah, tidak berdasarkan fakta, sejarah, fakta budaya, historis, undang-undang, itu menjadi soal buat kita. Ketika dia memutuskan berdasarkan kekuasaan seperti yang bilang tadi, itu pasti akan terjadi konflik. Kenapa? Ketika pengambil keputusan berarti kepentingan kekuasaan itu menjadi dominan gitu loh. Bukan kepentingan publik lagi yang terjadi di situ. Itu pendekatan kekuasaan itu untuk menyelesaikan hal seperti ini agak krusial menurut saya, agak problematika. Itu bahkan akan memicu konflik baru kan. Iya, dan konflik-konflik wilayah perbatasan itu sering sekali memang. Ya. Karena perebutan sumber daya alam tadi. Betul. Bukan perebutan siapa yang mau ngurus untuk melestarikan alamnya, tapi mau mengeruk apa yang mau bisa diambil dari situ gitu. Betul. Nah ini jadi masalah besar. Nah, kalau kita lihat juga katakanlah misalnya di Raja Ampat ya, dan beberapa pulau juga sudah udah dikeruk lah begitu ya. Nah ini kan jadi persoalan besar juga ya. Dan mindset kita itu
selalu mengeksploitasi. Ya. Ini Ya, gimana? ya pendekatan kekuasaan dengan kekuasaan yang dimiliki bahwa kita menentukan semuanya. Nggak pikir lagi soal keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal, sudah itu tidak berpikir lagi soal pelestarian alam. Yang penting bahwa kita mendapatkan uang banyak dari sana gitu. Nggak peduli merusak alam atau enggak. Itu yang terjadi di kita. Tapi bagi saya bahwa ada standar yang harus kita pegang bersama, bahwa ketika misalnya kayak di Raja Ampat, kayak untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal misalnya, ya harus juga menggali aspirasi mereka. Apa yang mereka inginkan dari tanda kelahiran mereka misalnya. Kalau misalnya tambang mereka merasa bahwa tidak cocok untuk kelangsungan hidup mereka, ngapain dipaksakan di sana gitu loh. Karena mindset seperti itulah sering sekali keputusan diambil karena kekuasaan ya. Iya betul. Dan ini akan berimplikasi buruk karena cara berpikirnya bagaimana mengeruk dan ini pasti menimbulkan kerusakan kan Betul, gitu ya. Itu Nah, maksudnya. coba kalau misalnya cara berpikirnya bahwa alam ini juga tidak hanya ditentukan oleh manusia, tapi alam juga menentukan kelangsungan hidup. Betul. Kalau dia berpikir seperti itu tidak akan merusak. Dan kalau misalnya dia harus memelihara, kalau dia akan mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan, dia nggak mau di wilayah perbatasan itu kan gitu. Nah ini problem besar yang harus diubah cara mindset bagaimana pemeliharaan alam sehingga ini akan memastikan perbatasan itu clear untuk diselamatkan, Betul. bukan untuk dieksploitasi. Dan kita berharap optimistis penyelesaian sengketa pulau di manapun di wilayah Indonesia bisa diselesaikan ya Kakak John ya. Ya. Ini menjadi momentum. Jangan menunggu viral. Ya. Jangan menunggu ramai persoalan lalu diserahkan kepada presiden untuk memutuskan. Nah, ini problem besar. Ya. Nah, kita akan ketemu lagi di Lambe Politik berikutnya akan membahas isu-isu strategis terutama program-program presiden. Begitu Kakak John. Terima kasih.